saja dia kabur saat ganti baju di toilet. Sepertinya dia sudah merencanakan. Begitu. Kalau begitu aku bisa memperkirakan tempat tujuan. Benarkah? Ya, kembalilah ke hotel dan tunggu di sana. Baik. Baso, kita disuruh menunggu di hotel karena tempat tujuan bos telah diketahui. Iya. Ngomong-ngomong, apa tidak apa-apa Kurapika dibiarkan begitu saja? Kurasa tubuhnya sudah lumayan pulih berkat tiupan sulingku. Bagaimana dengan masalah pembunuh bayaran itu? Saat ku dengar suara hatinya, sepertinya dia tidak setuju untuk bergabung dengan tim pembunuh bayaran itu meski sekarang dia sudah menerima. Lalu kenapa? Itu karena Kurapika telah mempunyai suatu keputusan yang lebih penting dari hal yang lain. Itu adalah keputusan yang harus dijalankan, meskipun untuk itu dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Kurasa dia mengambil tindakan dengan memprioritaskan pada keputusan itu. Cara hidup yang melelahkan. Aku tak bisa menerimanya. Apa artinya kehidupan yang harus mengorbankan diri? Tidak menikmati kehidupan itu adalah dosa. Ya, sudahlah. Setiap orang punya jalan hidupnya sendiri. Tujuan bos sudah diketahui. Kita kembali ke hotel. Mungkin memang benar juga. Ada apa? Sepertinya putri Anda telah kabur. Tenanglah, tujuan kepergiannya sama dengan kita. Pelelangan? Kurasa begitu. Mungkin dia ingin mendapatkan benda yang diinginkan dengan usahanya sendiri. Merepotkan sekali. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak diaktifkan atau berada di luar jangkauan. Silakan telepon beberapa saat lagi. Iya, teleponnya dimatikan. Tapi dia tidak akan bisa masuk ke pelelangan karena dia tidak punya kartu tanda peserta. Halo, ya ini aku, Retno Strad. Tolong beritahukan pada petugas yang berjaga kalau datang seorang gadis yang berusia 18 tahun dan tidak punya tanda peserta. Tolong tahan dulu. Dia itu putriku. Wah, jadi tempat lelangnya di bawah sini ya? Terima kasih. Aku bingung karena tidak bisa melatih penjagaan. Sama-sama. Itu karena ayahmu sudah banyak sekali membantu. Rahasiakan ini dari Papa ya. Tenang sajalah. Sepertinya masih ada sedikit waktu sebelum pelelangan dimulai. Bagaimana kalau kita bersantai sebentar di sana? Baik. Bersulang. Segarnya. Haus sekali karena berusaha kabur tadi. Memangnya susah ya? Iya, selalu ada pengawal yang ditugaskan Papa. Aku sampai susah bernapas. Hari ini juga, aku telah kabur sesaat sebelum menaiki balon angkasa. Lalu bagaimana caranya kau mengelabui para pengawal itu? Coba dengar ceritaku. Sebelum pesawat berangkat, aku belanja banyak sekali. Lalu saat itu sekalian aku juga membeli pakaian dan alat-alat untuk menyamar. Lalu aku ganti pakaian di toilet. Kemudian aku menyusup di antara sekelompok gadis dan kabur. Untungnya tidak ketahuan. Iya, aku sampai berdebar-debar. Ngomong-ngomong, kau jago meramal ya? Aku mendengarnya dari siapa ya? Iya, banyak orang dengan kedudukan tinggi minta kuramal. Kira-kira seberapa tepat ramalanmu itu? Katanya ketepatannya 100%. Kok katanya? Yang meramalkan kamu. Begini ya, aku punya alat tulis otomatis, lalu tanganku bergerak sendiri. Oh, sepertinya menarik. Kalau begitu, coba ramalkan aku. Boleh saja. Kuro Lucy Ruful. Hah? 26 tahun? Ternyata jauh lebih tua dari aku ya. Tidak kelihatan kan? Sama sekali tidak, terlihat muda. Tapi namamu unik juga ya. Rekan-rekanku memanggilku dengan sebutan pimpinan. Panggilan apa itu? Aneh sekali. Baiklah, ku coba meramal ya. Apa kau bilang? Dia sudah pergi? Tapi itu terjadi sebelum Anda menghubungi kami. Kemudian dia naik taksi seorang diri tanpa membawa tanda peserta. Saat aku memperingatkannya, kami sedikit adu mulut. Ya sudah kalau begitu. Apa boleh buat? Cetak foto putriku dan bagikan pada para penjaga. Ini penting. Biar aku yang mencarinya. Apakah ada peta di kota ini? Nah, sudah jadi? Boleh kulihat? Silakan. Ramalanku itu sedikit unik, tersusun dari 4 atau 5 bait puisi yang terdiri dari 4 baris. Dan karena ini meramalkan tentang peristiwa yang terjadi setiap minggu dalam bulan ini, jadi mungkin peristiwa dalam bait yang pertama sudah terjadi. Oh, kalender yang berharga berkurang 1 lembar. Bulan-bulan yang ditinggalkan akan sangat berduka.
dengan melodi yang dimainkan oleh orkestra dalam pakaian berkabung. Bulan November akan dibawa dalam damai menuju tempat yang tinggi. Dedaunan bunga krisan layu dan berguguran. Jatuh ke bumi mata merah yang dibasahi darah. Meski begitu kedudukanmu tak akan tergoyahkan. Biarpun kau kehilangan setengah dari tangan dan kakimu, lebih baik mencari rekan yang baru. Bila akan pergi, lebih baik bersama-sama. Pasti akan berjumpa dengan seseorang yang telah menanti. Ramalanmu hebat sekali. Benar-benar tepat. Misalnya saja dalam bait pertama ini. Jangan. Aku tidak pernah mau melihat hasil ramalanku karena aku merasa ramalanku akan jadi lebih tepat kalau aku tidak terlibat di dalamnya. Oh, begitu ya. Permisi sebentar ya. Ini pertama kalinya aku melihat laki-laki menangis. Aku jadi deg-degan. Sepertinya putri Anda sudah berada di dalam gedung semetri. Apa katamu? Pak Supir, cepat ke sana. Sudah hampir dimulai. Ayo ke sana. Aku merasa bersyukur yang menolongku adalah kamu. Kenapa? Karena beda dengan Papa. Sepertinya aku tidak akan pernah berbohong. Boleh aku tanya satu hal? Iya. Di dalam ramalanmu ada lagu duka bagi orang yang sudah meninggal. Apakah kau percaya pada kehidupan setelah mati? Aku tidak begitu percaya. Karena bagaimanapun juga ramalan punya arti bagi orang yang masih hidup. Seandainya benar ada perumpamaan seperti itu, maka kurasa yang akan terhibur bukanlah orang yang sudah meninggal, melainkan dirimu sendiri, Kuro. Mungkin benar apa yang kau katakan itu. Sebenarnya itu tadi bukan kata-kataku sendiri. Yang mengucapkannya adalah seorang peramal yang pernah kulihat di TV saat masih kecil. Ramalan adalah sesuatu yang membahagiakan orang-orang yang saat ini sedang berjuang hidup. Karena itulah aku hanya meramalkan hal yang buruk saja. Dengan begitu maka orang akan berdoa dan berusaha keras agar hal buruk itu tidak sampai terjadi. Begitu katanya. Saat itu aku merasa sangat terharu dan berpikir, benar juga ya, aku ingin menjadi peramal. Yang kau maksud itu adalah Madame Ginga? Iya benar. Kalau tidak salah dia termasuk yang tidak mempercayai dunia setelah mati. Benar. Karena itulah aku juga tidak begitu mempercayainya. Kalau aku mempercayai akan adanya arwah. Karena itulah aku ingin melakukan hal yang paling ingin dilakukan oleh dia yang sudah mati. Hal yang paling ingin dilakukan? Apa itu? Ingin tahu? Iya, ingin tahu. Itu adalah membuat kekacauan. Nona, kau kenapa? Nona, bangun Nona. Nona. Nah, mari kita kumandangkan lagu kematian.